Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saryati, Kepala SMP Negeri 3 Cipanas, Kabupaten Cianjur. Izin menyampaikan praktik baik tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, gaya hidup berkelanjutan, Gebersangu. Gerakan bersama. Kondisi awal atau situasi pada umumnya tentang hasil analisis lingkungan sekitar masih terdapat banyak sampah, baik itu sampah organik maupun sampah anorganik yang dibiarkan begitu saja. Selain itu, kebanyakan orang menganggap bahwa sampah itu adalah hal yang sepele dan kecil, sehingga dari timbunan sampah, baik itu sampah di plastik yang ada di TPA maupun di lingkungan sekitar sekolah, akan menimbulkan pandangan yang tidak nyaman dan menimbulkan polusi-polusi seperti polusi tanah, bahkan mungkin menjadi polusi udara. Atau tantangan yang dihadapi oleh SMP Negeri 3 Cipanas, kami melaksanakan aksi atau langkah, yaitu yang pertama, kami menyusun tim proyek yang dilengkapi dengan SK penunjukan dari kepala sekolah. Yang berikutnya, pada kegiatan selebar karya, kami menyusun modul proyek dan instrumen serta rubrik asesmen. Kemudian, setelah kami menyusun, kami mengadakan sosialisasi kepada seluruh siswa tentang teknik, proyek, asesmen, maupun permasalahan-permasalahan yang terkait di dalamnya. Yang berikutnya, pelaksanaan proyek dimulai dari eksplorasi isu lingkungan terhadap adanya sampah, baik itu sampah organik maupun anorganik. Kemudian, kontekstualisasi tentang jenis sampah, pengorganisasian sampah, serta pengolahan. Yang menjadi tantangan kami SMP Negeri 3 Cipanas adalah gerakan ini tidak bisa berjalan secara berkelanjutan. Kurangnya perhatian warga di sekitar tempat tinggal. Kemudian tidak tercapainya lingkungan yang bebas dari sampah plastik karena kurang kesadaran dari warga. Yang berikutnya, tantangan berikutnya adalah belum terwujudnya dimensi kreatif pada siswa kelas 7 maupun kelas 8 terkait dengan pengolahan sampah anorganik maupun sampah organik. Dalam penyusunan topik tentang tema gaya hidup berkelanjutan, kami melibatkan orang tua maupun perwakilan siswa, yaitu paguyuban orang tua, kemudian perwakilan siswa, sehingga didapatlah topik tentang Gebersangu, gerakan bersama sampah. Langkah berikutnya adalah sosialisasi kepada seluruh siswa dan penyusunan modul serta instrumen dan rubrik dari P5 gaya hidup berkelanjutan. Sosialisasi kepada seluruh siswa di lapangan upacara, penyusunan beserta seluruh guru dan tenaga, kemudian melibatkan perwakilan siswa juga dalam penyusunan rubrik maupun modul dari P5 gaya hidup berkelanjutan. Langkah-langkah yang kami lakukan adalah yang pertama, eksplorasi isu lingkungan dan memperkuat pembiasaan tentang TSP dan bebas komiba. Yang berikutnya adalah menayangkan video tentang kondisi TPA pada umumnya. Yang berikutnya, mengobservasi lingkungan, baik itu lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal. Yang berikutnya, menganalisis permasalahan sampah. Yang berikutnya, dampak yang mungkin terjadi dari beberapa permasalahan tentang sampah. Hasil eksplorasi isu banyak sampah yang belum dikelompokkan. Kemudian pemahaman tentang jenis-jenis sampah dan pengorganisasian. Yang ketiga adalah penguatan pembiasaan
tentang perilaku hidup bersih serta sehat dan pembiasaan TSP dan bebas plastik. Visualisasi berikutnya adalah kami dibantu oleh tim ahli dari Peduli Lingkungan. Masih dalam kontekstualisasi bahwa kita memaksimalkan pembiasaan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian pembiasaan TSP dan bebas komiba diperkuat dengan adanya tema proyek gaya hidup berkelanjutan ini. Yang berikutnya mengeksplorasi alternatif solusi dan merancang pengelolaan sampah. Melalui diskusi masing-masing kelas mendapatkan alternatif bahwa pengolahan sampah anorganik yang siap untuk diolah. Selanjutnya adalah aksi nyata atau pengolahan dari alternatif solusi yang didapatkan dari peserta didik. Yang pertama, bahwa sampah anorganik kami diolah dengan dijadikan sebuah kerajinan atau hiasan. Dari situ kami mengadakan refleksi evaluasi yang dibahas dalam komunitas praktisi atau komunitas belajar, dan selanjutnya kami jadikan referensi perbaikan untuk aksi nyata. Aksi nyata berikutnya adalah pengolahan, di mana alternatif solusi yang sudah dilaksanakan kami adakan refleksi dan evaluasi. Kemudian kami sajikan beberapa video tentang pengolahan sampah yang menghasilkan barang tanpa menimbulkan masalah-masalah berikutnya. Yang berikutnya kami melaksanakan aksi nyata tentang pengolahan sampah terutama anorganik menjadi pengolahan sampah plastik menjadi paving block dari 1,5 kg sampah plastik disatukan dengan 600 ml oli bekas dengan 2 genggam sekam bakar, dididihkan dalam waktu kurang lebih setengah jam menjadikan paving block. Beberapa aksi tersebut kami memperoleh hasil dan dampak. Yang pertama, siswa mampu mempresentasikan hasil serta menerima saran dan masukan dari teman yang lain. Yang berikutnya, kegiatan itu menjadi budaya baik pada kehidupan di tempat tinggal maupun di sekolah. Kemudian hasil atau dampak berikutnya adalah dimensi profil pelajar Pancasila sudah mulai atau berkembang sesuai dengan harapan. Kemudian yang berikutnya yang membuat lingkungan menjadi bersih dari sampah. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus-menerus dilakukan oleh seluruh siswa di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan SMP Negeri 3 Cipanas. Harapannya mudah-mudahan benar-benar kita menjadikan lingkungan yang zero waste, dan demikian juga harapannya mudah-mudahan para pemangku kepentingan memperhatikan hal ini terutama dalam pengadaan sarana prasarana untuk pengolahan sampah menjadi paving block ini. Harapan itu mudah-mudahan diperhatikan, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kasih GTK, Ibu Sylvia Megawati yang sudah berkenan hadir di SMP Negeri 3 Cipanas menyaksikan pengolahan sampah menjadi paving block. Terima kasih sekali lagi umpan balik dan motivasinya dari Ibu Kasih. Demikian juga kepada tim ahli, terima kasih atas kolaborasinya. Mudah-mudahan tetap kita jalin silaturahim. Demikian juga terima kasih juga kepada perwakilan orang tua atau paguyuban orang tua maupun tim dari komunitas belajar SMP Negeri 3 Cipanas yang sudah luar biasa mendukung adanya tema proyek tentang kebersamaan. Ibu Kasih GTK sedang memperhatikan, menyaksikan, membersamai proses pengolahan sampah dari sampah anorganik atau sampah plastik menjadi paving. Praktik baik tentang gaya hidup
berkelanjutan dengan topik Gebersangu, gerakan bersama sampah guna. Terima kasih, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.